Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih mempelajari dasar-dasar ilmu imla. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah ambil jenis hamzah yang pertama, yaitu hamzatu al-wasli dan hamzatu al-qat'i. Yang mana hamzatul wasl dan hamzatul qat'i ini adalah pembahasan hamzah jika berada di awal kata. Sekarang bagaimana jika hamzahnya terletak di tengah kata? Ya, misalkan kita mengatakan ya sa'ala. Ya, kalimat sa'ala ini ada hamzah di tengahnya. Bagaimana kaidah penulisan yang benar? Ya, itu yang akan kita pelajari insyaallah taala ya di pembahasan kali ini. Pembahasan hamzah al-mutawassithah atau hamzah mutawassithah itu relatif lebih ringkas jika dibandingkan dengan pembahasan hamzatu al-wasli dan hamzatu al-qat'i. Baik. Jadi pentingnya kita mempelajari hamzah mutawassithah ini ya adalah ketika kita ketemu dengan kata-kata dalam bahasa Arab yang hamzahnya berada di tengah. Misalkan ketika kita mengatakan sa'ala, maka penulisannya seperti ini. Tapi kalau kita katakan su'ila, maka penulisannya seperti ini. Padahal sama-sama hamzah di situ. Ya, kok bisa berbeda? Ya, inilah kaidah yang akan kita pelajari di hamzah mutawassithah. Ya, kenapa sa'ala itu ditulis ya seperti ini menggunakan alif di atas alif dia? Ya, kemudian kenapa ya su'ila itu ditulis seperti ini di atas nabroh atau di atas kursi ya. Apa alasannya? Itu insyaallah taala yang akan kita lihat di pembahasan sekarang ini biidznillah taala. Baik, kita mulai. Hamzatun mutawassitatun. Hamzah mutawassithah. Mutawassithah itu artinya pertengahan. Ya. Kalau hamzah di awal kata ya tidak disebut hamzah awaliyah gitu ya atau hamzah al-ula enggak ya, tapi dikatakannya hamzatul wasal atau hamzatul qata'. Jadi kalau antum dengar istilah hamzatul wasal dan hamzatul qata' itu maknanya adalah hamzahnya berada di awal kata. Nah, kalau berada di tengah dia dinamakan dengan nama yang lain lagi yaitu hamzah mutawassithah. Taib. Kemudian sebelum kita masuk ke kaidah-kaidah penulisan hamzah mutawassithah, ada beberapa hal ya yang penting kita ketahui terlebih dahulu ya sebagai pengantar untuk memasuki kaidah-kaidah itu. Baik. Yang pertama atau mukaddimah yang harus kita ketahui sebelum memasuki kaidah hamzah mutawassithah adalah bahwasanya harokat dalam bahasa Arab itu memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Harokat fathah, dhammah, kasroh dan sukun ya, itu memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Ya, jika harokat yang lebih kuat mendahului harokat yang lemah, lebih lemah darinya, maka harokat yang lebih kuatlah yang tampak. Ya, begitu seterusnya. Nah, maka di sini dikatakan harokatul arabiyyati hasba quwwatiha. Ya, harokat bahasa Arab berdasarkan tingkat kekuatannya, tingkat mendominasinya. Taib. Yang pertama yang paling kuat adalah al-kasroh. Harokat kasroh itu lebih kuat. Jadi kasroh kalau ketemu dengan dhammah atau fathah atau sukun, maka yang menang adalah harokat kasroh ini. Ya, karena dia yang paling kuat. Wahia aqwal harokati. Kasrah ini adalah harokat yang paling kuat. Wa yunasibuha an-nabroh. Dan yang sesuai dengan harokat kasroh ini adalah harokat nabroh. Ya, nabroh itu, ya, antum bisa lihat contohnya di sini. Ini namanya nabroh. Ya, au alia atau dengan alia. Nabroh sama ya ini maksudnya sama. Ya, baik, itu kasroh. Jadi kalau kita ketemu kasroh nanti, maka ya, harokat kasroh ini yang sesuai dengannya, hamzah yang sesuai dengannya adalah ditulis di atas nabroh. Misalkan nanti ya, ada harokat kasroh versus harokat dhammah. Ya, mana? Maka di situ kasroh yang menang. Berarti hamzahnya harus ditulis di atas nabroh. Gitu ya.
Baik. Kemudian harokat yang kedua adalah ad-dhammah. Yunasibuha al-wawu. Dhammah itu yang sesuai dengan harokat dhammah adalah waw. Berarti kalau dhammah yang lebih kuat, maka ya maka waw dhammahnya hamzahnya ditulis di atas waw. Baik. Kalau nomor 1 sama nomor 2 bertemu, kasroh versus dhammah. Kasroh kita benturkan dengan dhammah, mana yang lebih kuat? Al-kasroh. Kasroh lebih kuat, berarti dhammahnya harus ditulis di atas nabroh atau kursi. Ya. Baik. Kenapa kita tulis di atas kursi tidak di atas waw? Ya karena harokat kasroh lebih kuat daripada harokat dhammah. Ini dihafalkan tingkat kekuatannya ini. Baik. Kemudian yang ketiga al-fathah. Ya. Tingkat kekuatan harokat yang ketiga adalah al-fathah. Yunasibuha al-alifu. Yang sesuai dengan harokat fathah itu adalah alif. Ya. Maka kepala hamzahnya ditulis di atas alif yang tegak ini. Berarti nanti kalau ada dhammah ketemu sama fathah, ya dhammah versus fathah, maka hamzahnya ditulis di atas waw. Ya. Karena apa? Karena dhammah lebih kuat. Baik. Jadi kasroh, dhammah, kemudian fathah. Kemudian yang terakhir sukun. Ya, sukun ini adalah ad'aful harokat. Ini adalah harokat yang paling lemah. Ya, harokat yang paling lemah berarti kalau sukun ketemu dengan kasroh, dhammah atau fathah pasti kalah dia. Ya, karena dia paling lemah. Baik. Jadi silakan dihafalkan. Kasroh itu nabroh, dhammah itu waw, fathah itu alif. Ya, cara mengingatnya kasroh itu ya bunyinya i. Ya, huruf yang bunyinya i itu ya. Ya, dhammah. Ya, dhammah. Huruf yang bunyinya u itu adalah ya waw. Ya. Ya. Kemudian fathah yang bunyinya a adalah al-alif. Ya. Nah, fathah yang sesuai dengannya adalah al-alif. Kemudian ya kalau sukun tidak ada karena dia paling lemah. Baik. Sekarang barulah kita masuk ke kaidahnya. Al-qaidah al-amah li kitabatil hamzatil mutawassithah. Kaidah umum dalam penulisan hamzah mutawassithah. Jadi kaidah yang berlaku di seluruh hamzah mutawassithah. Baik, kalau dikatakan kaidah umum berarti ada kaidah khusus. Tapi tidak kita ambil di sini. Itu pembahasan yang terperinci, bisa merujuk kitab-kitab nanti. Tapi sekarang kita cukupkan hanya di pembahasan ini saja dulu. Baik. Kaidahnya mengatakan ya, nanduru ila harakatiha wa harakatil harfil ladzi qablaha. Ya, kita melihat kepada harokatnya. Harokat hamzah ini maksudnya. Ya. Kita melihat kepada harokatnya. Maksudnya harokatnya di sini adalah ya harokat hamzahnya. Jadi nandur ila harokatiha wa harokatil harfil ladzi qablaha. Kita lihat kepada harokat hamzah itu, kemudian kita melihat kepada harokat huruf yang berada di sebelum hamzah itu. Misalkan contoh di awal tadi, ketika kita mengatakan sa'ala, ya sa'ala, ya, yang kita lihat adalah harokat hamzahnya. Hamzahnya harokatnya di kata sa'ala fathah. Ya, huruf sebelumnya kita lihat. Huruf sebelumnya juga harokatnya fathah. Ya, huruf sebelumnya juga berharokat fathah. Berarti fathah ketemu fathah. Ya, berarti kalau fathah ketemu fathah yang jelas ya, tidak ada yang lebih kuat dari yang mana di situ karena sama harokatnya. Ya, berarti fathah itu yang sesuai dengannya adalah alif. Maka sa'ala ditulis di atas alif. Hamzahnya ditulis di atas alif. Baik, ini kita ulang kaidahnya. Kita lihat kepada harokat hamzahnya dan harokat huruf yang berada setelahnya sebelumnya. Tsumma naktubuha, kemudian kita tulis di atas al-harfil ladzi yunasibul harokatal aqwa. Kita tulis hamzahnya di atas huruf yang sesuai dengan harokat mana yang paling kuat. Kalau kasroh ketemu dhammah, ya berarti ya, hamzahnya kita tulis di atas nabroh. Ya. Ya, kalau kasroh ketemu dengan fathah, maka kita tulis di atas ya, di atas nabroh juga. Ya, kalau dhammah ketemu fathah, maka ditulis di atas waw. Ya, karena harokat waw, harokat dhammah lebih kuat daripada
daripada fathah. Baik. Kita lihat contoh-contohnya sekarang. Ya, percuma kalau kita bahas kaidah tanpa ada contoh. Bagaimana para ulama mengatakan wabil mithali yattatihul maqal. Dengan contoh, ya, pembahasan itu akan menjadi jelas. Baik. Kita ambil contoh kata su'ila. Ya. Su'ila ini ditulisnya terpisah ya. Sebenarnya ditulis kalau dalam kalimat normalnya ya seperti ini ya. Ini warna kuning ini. Nah, tapi di sini karena kita lagi bahas hamzah mutawassithah ya, jadi kita pisah penulisannya dulu. Su'ila. Nah, ini kan hamzahnya belum ada tempatnya ini. Belum di atas nabroh, belum di atas wawu, belum juga di atas alif. Ya, sekarang ya ketika kita mendengar orang mendiktekan kepada kita, ya akhi tulis kata su'ila. Kan kita berpikir hamzahnya ini ditulis di atas apa? Nabroh kah, wawu kah, atau alif? Ya, maka cara proses berpikirnya seperti ini. Harokatul hamzah al-mutawassithah fiha al-kasrah. Pertama, kita lihat harokat hamzah mutawassithahnya di sini. Apa di sini harokatnya? Harokatnya adalah kasrah. Ya, di sini harokatnya adalah kasrah. Kemudian, langkah yang kedua, kita lihat harokat sebelum harokat hamzah tadi, yaitu su. Ya, harokatnya di situ dhamma. Wa harokatu ma qablaha ad-dhamm. Kemudian kita berarti sudah ketemu dua harokat di sini, kasroh sama dhamma. Nah, sekarang lihat mana yang lebih kuat, kasroh atau dhamma? Ya, lebih kuat adalah kasroh karena dia berada di awal, ya, berada di tingkat pertama dari ya harokat-harokat yang lain. Wal kasru aqwa minad dhamm. Ya, kasrah lebih kuat daripada dhamma. Wal kasru yunasibuhu an-nabrah. Kasrah itu hamzahnya ditulis di atas nabroh. Nabroh itu lidzalika naktubuha ala nabroh atau kursi. Istilah nabroh itu kursi maksudnya. Hakadza. Jadilah seperti ini. Su'ila. Ya, jadinya su'ila seperti ini. Kenapa jadinya seperti ini? Karena kasroh ya, lebih kuat daripada dhamma. Ya, sehingga kita pilihlah ya huruf yang sesuai dengan kasroh yaitu nabroh. Maka hamzahnya bertenggerlah dia di atas nabroh. Su'ila. Baik, contoh selanjutnya. Kata ya ummu. Amma ya ummu, mengimami. Ya ummu, nah di sini ya ummu ini belum ada tempat bertenggernya. Belum ada nabrohnya, belum ada wawunya, belum ada alifnya. Nah, sekarang ketika kita mendengar orang mendiktekan kepada kita amma ya ummu, nah gimana? Apa yang harus kita tulis di situ? Apa yang menjadi alasnya hamzah? Ya, harokatul hamzah ad-dhamm. Ya, pertama-tama kita lihat dulu harokat hamzahnya. Hamzahnya di sini berharokat dhamma. Wa harokatul harfil ladzi qablaha al-fathu. Dan harokat huruf yang sebelumnya adalah fathah, yaitu huruf ya di sini ya. Nah, berarti dhamma sama ya ini. Ya, dhamma sama fathah. Dhamma sama fathah. Kita sudah ketemu dua harokat ini, dhamma sama fathah. Dhamma harokat hamzahnya, kemudian fathah harokat iya-nya. Ya. Baik, sekarang kita lihat dhamma sama fathah mana lebih kuat? Wad-dhammu aqwa minal fathi. Dhamma lebih kuat daripada fathah. Ya, dhamma lebih kuat daripada fathah karena kan tingkatannya kasroh, dhamma, fathah. Ya, dhamma lebih kuat. Ya, berarti dhamma itu ditulis di atas apa? Wad-dhammu yunasibuhu al-wawu. Yang sesuai dengan dhamma itu adalah wawu. Lidzalika naktubul hamzata ala wawin. Oleh karena itu kita tulis hamzahnya di atas huruf wawu. Hakadza. Jadilah seperti ini. Ya ummu. Ya ummu. Jangan tulis di atas nabroh di sini ya. Ya, karena yang menangkan dhammah di sini berarti harus pakai wakilnya dhammah yaitu wawu. Berarti hamzahnya harus bertengger di atas wawu. Jadilah seperti yang tertulis di sini. Jadi ya ummu tulisannya seperti ini. Adapun harokat mim itu tidak kita pedulikan. Yang kita pedulikan adalah harokat sebelum hamzahnya. Ya, kalau setelahnya nanti itu masuk pembahasan mutatorrifah. Jenis hamzah yang ketiga nanti. Baik. Nah, jadi kembali ke kaidah tadi, hafalkan kaidahnya. Nandur ila harokatiha, kita lihat kepada harokatnya, itu harokat hamzahnya. Wa harokatil harfil ladzi qablaha, kita lihat juga harokat huruf yang berada di sebelumnya.
tsumma naktubuha 'alal harfil ladzi yunasibul harakatal aqwa. Kemudian kita tulis hamzahnya di atas huruf yang sesuai dengan harokat yang paling kuat. Baik, itu dia kaidahnya. Baik, kemudian ada latihan di sini. Ya, ada kata sa'ala, wa'ada, da'aba, ya, kemudian seterusnya. Ya, silakan dideteksi di sini. Ya, sa'ala. Ya, sa'ala di sini fathah ketemu fathah, berarti ditulis di atas alif. Wa'ada, fathah ketemu fathah. Da'aba juga begitu, fathah ketemu fathah, berarti atas alif. Ya'muru. Nah, ya'muru di sini apa ketemu apa di situ? Fathah ketemu sukun. Mana lebih kuat? Nah, jelas fathah karena sukun paling lemah. Maka ditulis di atas alif. Ma'wa. Ma'wa, ya di sini sukun ketemu fathah lagi. Nah, berarti di atas alif. Jur'ah, sukun ketemu fathah, berarti di atas alif lagi. Ya, ingat sukun itu yang paling lemah ya. Baik. Kemudian kata muadzinun. Muadzinun penulisannya seperti ini, muadzinun. Ya, kenapa hamzah yang atas waw di sini? Ya, karena dhamma ketemu fathah. Mana lebih kuat? Dhamma. Ya, jadi pakai waw di situ berarti muadzinun. Kemudian yu'ajjilu. Ya, dhamma ketemu fathah lagi. Dhamma lebih kuat. Yu'addibu. Ya. Jadi kalau antum paham kaidah ini, antum juga bisa terapkan ketika baca kitab gundul yang nggak ada harokatnya. Ya, kalau yang seperti ini nggak mungkin dibaca ya ma'adzinun misalkan, pasti mu'adzinun kan. Ya, karena antum lihat wow ini berarti ada harokat dhammah di sini, entah di hamzahnya atau di mimnya gitu. Kalau di hamzahnya rasanya kurang tepat, jadinya di mim berarti mu'adzinu gitu. Baik, kemudian yu'ajjilu, yu'addibu, a'unabbi'ukum. Nah, di situ perhatikan au fathah sama dhamma, berarti dhamma duluan. Lawan dhamma lebih kuat. Kemudian nabbi'ukum. Ada dua hamzah di situ ya. Nabbi'u, kasroh ketemu dengan dhamma, kasroh lebih kuat berarti alan nabroh. Sya'u, ya, alif itu sukun dia. Ya, sukun. Kemudian hamzahnya harokat dhammah, berarti dhammah lebih kuat. Ya, berarti di atas waw. Mala'u juga begitu, fathah ketemu dengan dhammah lebih kuat. Nah, ditulis di atas waw. Baik. Kemudian auwilu. Nah, ada dua hamzah di situ. Hamzah yang pertama auwilu ya. Ada tiga tepatnya ya. Tapi yang pertama tentu tidak kita bahas karena ini hamzah qata ya. Itu bukan hamzah mutawassithah. Hamzah mutawassithah yang dua ini, yang kedua yang ketiga. Baik. Hamzah yang kedua lihat di situ dhammah harokatnya. Sebelumnya dia berharokat fathah. Ya, dhammah kemudian sebelumnya fathah, berarti lebih kuat dhammah dong. Ya, maka kita gunakan waw. Kemudian hamzah yang ketiga lihat. Ya. Fathah ketemu dhammah, lebih kuat dhammah lagi, waw lagi berarti. Au ilu jadi. Kemudian yaqra'uhu. Ya, hamzahnya dhammah. Kemudian sebelumnya fathah ketemu dhammah, ya dhammah lebih kuat. Ya, maka ditulis yaqra'uhu. Dan ru'yatun, ya, sukun ketemu dhammah, maka tentu lebih kuat dhammah, ya, karena sukun paling lemah. Dan yamla'una, ya di situ dhammah sebelumnya fathah, berarti dhammah lebih kuat. Yamla'una, maka di atas waw. Kemudian syi'na, na'ina, syi'na hamzahnya di atas, hamzahnya berharokat sukun, kemudian shinnya kasroh ketemu sukun, lebih kuat kasroh, maka di atas nabro berarti. Na'ina, na'in, ya, na'in itu ya sukun ketemu hamzah, ya afwan, ya sukun ketemu hamzah, sukun ketemu kasroh, ya kasroh, maka kasroh lebih kuat, berarti alan nabro. Mutajarriin, kasroh, berarti alan nabro. Muhanni'ah, ya di situ kasroh fathah, ya, maka lebih kuat kasroh, berarti alan nabro. Baik. Ini dia akhir dari pembahasan kita. Ringkas saja hamzah mutawassithah ya. Yang agak panjang nanti di hamzah yang ketiga, yaitu hamzah mutatarrifah. Baik, wallahu taala alam. Naktafi bihada. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas kaidah hamzah mutatarrifah, yaitu hamzah yang berada di akhir kata. Hamzah yang berada di awal kata sudah kita bahas, yaitu hamzah wasal dan hamzah qata.
Hamzah di tengah kata juga barusan sudah kita bahas, yaitu hamzah mutawassithah. Tinggal hamzah yang ketiga, yaitu hamzah mutatarrifah, yaitu hamzah yang berada di akhir kata. Semoga Allah mudahkan. Naktafi bihada. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.